Halo, bertemu lagi dengan saya Wedi Chandra. Seperti biasa saya akan menemukan aplikasi buatan saya sendiri. Aplikasi yang kali ini akan saya demokan adalah aplikasi tentang program pempek yang saya buat sendiri, yang ditujukan untuk tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, kita langsung saja. Program toko pempek ini saya gunakan database seperti biasanya dengan modul MySQL. Database-nya sendiri saya beri nama toko pempek dengan 4 buah tabel. Ada tabel login, member, stok, dan transaksi. Kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Program toko pempek. Untuk login aplikasi kita menggunakan 2 user ID yang sudah disediakan di sini, yaitu sebagai administrator dan kasir. Di sini terdapat 2 perbedaan jika kita login melalui administrator dengan kasir. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa login ini membutuhkan database tentu saja di tabel login ini. Jadi username dan passwordnya udah ada di dalam database ini. Jika kita memasukkan username administrator maka passwordnya adalah admin. Jika kita memasukkan kasir maka passwordnya adalah kasir 123. Kita coba dengan kasir 123. Kita login. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Jika kita ke kasir, maka di sini ada beberapa menu bar yang mati seperti ini, yang tidak bisa diklik. Di sini juga tidak bisa, dengan stok juga tidak bisa, menu juga ada yang tidak bisa. Sebaliknya, jika kita login dengan administrator, kita coba ya. Admin. Oh, ternyata salah. Admin saja. Kita login. Nah, di sini menu barnya semuanya bisa diklik. Set view-nya enable ya. Jadi di sini kita ada 2 login, untuk kasir itu sendiri dan untuk pemiliknya, sebagai administrator yang bisa mengontrol seluruhnya. Oke, kita lanjut saja. Untuk di menu bar menu ini ada menu transaksi baru, hitung transaksi, data transaksi harian, sign out, dan exit. Untuk memulai menggunakan aplikasi ini, kita akan coba dari transaksi baru atau Ctrl N ya, bisa kita gunakan shortcut. Dan maka nomor antrian di sini akan bertambah 1. Tadi tidak ada menjadi 1. Oke, jadi dengan nomor antrian 1 kita harus memasukkan kode pelanggan yang ada di sini. Kode pelanggan di sini kita harus sudah mengetahui sebelumnya, yaitu kita bisa lihat dari database di sini. Di sini saya ada beberapa contoh di tabel member ya. Nah, ini ada 5 pelanggan, satunya user, yang lain ada penjelasannya, nomor HP, alamat, dan tanggal mendaftar. Oke, kita coba untuk memasukkannya ke dalam aplikasi ini. Kita coba dengan 3. Kita klik pilih, maka nama pelanggannya akan keluar. Jika kita ganti dengan 4 misalnya, dia akan terganti sesuai dengan kode pelanggannya tadi. Kode pelanggannya bersifat primary key ya, jadi 1 kode pelanggan hanya untuk 1 nama pelanggan. Oke, setelah kita memasukkan kode pelanggan, maka kita selanjutnya harus memasukkan kode barang di sini. Jika kita tidak tahu kode barang ya, kita bisa lihat daftar, klik lihat daftar yang ada di sini. Kita lihat, inilah daftar yang sebelumnya saya buat dengan kode item, nama, dan harga satuan. Bisa dilihat di sini saya memasukkan 15 buah makanan
dan 10 buah minuman sebagai contoh. Kita coba dengan MK007. MK007 dengan jumlah pesanan kita misalkan 5. Setelah kita isi di sini, maka kita klik tambah pesan. Maka pesanannya akan berada dalam tabel ini dengan total harga di sini, subtotal 125.000 sama dengan sini. Jika kita tambah lagi, misalnya kita tambahkan MK002 dengan jumlah pesanan 3, maka harganya akan totalnya akan bertambah dengan di sini juga akan bertambah dengan jumlah 3 buah namanya dan kode itemnya. Oke, kita lanjut, kita tambahkan satu barang lagi, misalnya N007 dengan jumlah pesanan 5 misalnya. Kita tambah pesanan. Di sini akan kelihatan bahwa pesanannya ada 3 dengan total harga sekian. Oh ya, jika kita memasukkan misalnya MK001 cuma pesanannya 2 ternyata salah, maka kita dapat klik di item yang salah kita input. Misalnya ini kita salah input, maka kita bisa hapus, klik yang salah, klik di highlight yang salah, lalu kita klik hapus pesanan seperti ini, maka jumlah juga akan berkurang dan di tabel juga akan hilang. Oke, setelah kita selesai memasukkan pesanan, maka kita klik selesai di sini untuk menentukan PPN dan totalnya. Kita lihat, nah jadi ini adalah jumlah 10% dari subtotal dengan total yang harus dibayarkan adalah 334.400. Setelah ini kita harus klik bayar, nanti akan menanyakan masukkan jumlah uang dengan pembayarannya. Misalnya kan kita masukkan 300.000, maka tentu saja dia akan error ya, karena jumlah bayarnya kurang. Jadi kita klik bayar, kita masukkan jumlah uang misalnya 400.000, maka kita klik OK. Di sini akan tertulis bayar 400.000 dengan kembalian 65.000. Dia juga ada memberikan pop up ya, kembalian 65.600. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kita klik OK, maka transaksi ini telah direkam. Tentu saja di tabel yang telah saya perlihatkan tadi ada 4 tabel transaksi khususnya. Nah, kita lihat tanggal 27 Januari jam 3 pagi, jam 12 malam lewat 3 menit di sini. 20 Januari dengan nomor antrian 1, bayarnya Jepri sesuai yang di sini tadi. Waktu jam 12.03 dengan nilai transaksi sekian. Jadi seluruh transaksi yang kita buat di sini maka akan direkam di tabel transaksi. Ini adalah transaksi yang saya buat kemarin sebagai contoh. Ada 2. Oke, untuk transaksi kita selesai. Untuk transaksi baru, maka kita bisa klik yang tadi lagi, transaksi baru atau Ctrl N. Kita klik, maka dia akan hilang dan nomor antrian akan bertambah. Nomor antrian di sini memiliki fungsi jika orang banyak memesan namun pesanannya belum bisa disediakan, jadi ya harus mengantri terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke tab pelanggan. Oke, jika kita lihat tab pelanggan, maka ada 2, lihat daftar member dan tambah member baru. Lihat daftar member sama saja seperti biasanya, kita klik maka akan keluar daftar membernya. Yang tadi kita lihat ada 5 di dalam database. Kita tutup. Jika kita ingin menambahkan member, kita cukup klik tambah member baru.
Nomor pelanggan di sini bersifat primary key sesuai yang saya bilang tadi, maka ia akan terus bertambah. Jika ada 6, maka nomor pelanggan selanjutnya adalah 7 dan seterusnya. Karena di sini ada 5, maka nomor pelanggannya otomatis terklik 6. Lalu kita input nama pelanggan, misalnya kita misalkan Erik, dengan nomor HP terserah ya, 088 seperti ini, dan alamatnya misalnya Jalan MP Mangkunegara. Kita simpan, kita refresh, maka pelanggan baru akan terinput di dalam daftar member. Itu juga di database-nya. Kita tutup, kita lihat database-nya, maka akan bertambah satu record baru dengan tanggal daftar hari ini. Oke, kita lanjut ke stok, menu stok, daftar item yang tadi kita lihat di sini. Dia daftar sama atau shortcutnya F3, kita bisa lihat di sini daftar itemnya sesuai yang kita buat tadi. Lalu kita coba lihat update harga. Ini berfungsi untuk jika kita melihat harga di sini kan bisa saja naik, karena kebutuhannya barang-barang modnya juga naik. Jadi kita misalkan MK001 dengan nama model ikan, harganya akan naik menjadi 20.000, maka kita perlu klik update harga, kita masukkan kode item MK001. Dia akan menanyakan masukkan harga baru 20.000. Oke, maka kita lihat daftar item lagi, dan harga untuk model ikan telah berubah menjadi 20.000. Ya, itulah update harga. Lalu kita ke pengaturan. Di pengaturan ada 3, yaitu ubah password, tambah jenis item, dan hapus jenis item. Untuk ubah password sendiri, kita bisa mengubah password dari 2 buah akun tadi, administrator dan kasir. Kita hanya perlu memilih. Misal kita ingin mengganti administrator, kita klik OK. Dia akan menanyakan password lama, yaitu tadi kita admin ya. Jika kita klik OK, maka dia bisa memproses, maka passwordnya adalah benar. OK, dan dia meminta password baru, kita masukkan admin 123, kita OK. Lalu password berhasil diubah. Kita lihat di sini, table login, password telah diubah menjadi admin 123. Lalu kita lanjut ke tambah jenis item. Ini berfungsi untuk menambahkan item baru ke dalam daftar item. Kita klik, kita coba ya. Kita lihat dulu daftar item tadi, terakhir mencapai MK015 untuk makanannya. Kita tutup, kita tambah jenis item. Ini MK015, kita tambahkan kode item baru MK016 dengan nama item misalkan lenggang panggang. Kita klik OK, masukkan harga satuan, kita misalkan 18.000. Kita klik OK, maka item baru telah ditambahkan. Kita bisa lihat ditambah jenis, kita bisa lihat di daftar item agak ada lenggang panggang ini seharga 18.000 yang baru kita input tadi. Kita tambahkan satu lagi, misalnya untuk nyedapannya MN011 dengan minuman misalnya apa ya, air es misalnya. Kita klik OK, lalu masukkan harga satuan 1000 misalkan, klik OK, maka item baru telah ditambahkan. Kita lihat daftar di sini bisa juga ini RS yang tadi kita barusan tambahkan telah ada di dalam database. Kita tutup. Selain kita tambahkan, maka kita juga bisa menghapusnya. Kita klik hapus, kita masukkan
kita ingin hapus kode itemnya, misalkan yang tadi MN01, kita oke, item telah dihapus, kita klik oke, maka telah terhapus yang tadi kita barusan input RS nya. Kita klik tutup. Lalu terakhir menu bantuan, hanya ada satu tentang aplikasi, menjelaskan bahwa ini dibuat oleh saya sendiri, about ya, create by WD. Oke. Ada yang belum saya jelaskan, oh ya, dihitung transaksi. Ini berfungsi untuk menghitung transaksi yang telah kita lakukan. Ini terserah oleh pemiliknya, bisa dalam bulanan ataupun harian untuk merekap transaksi yang terjadi selama sebulan atau selama sehari, dan reset. Biasanya saya buat ini untuk harian agar bisa dicek lebih teliti oleh pemiliknya. Kita tadi baru melakukan satu buat transaksi dengan transaksi ini table stock yang tadi ya, ini. Lalu ini tabel transaksi. Oh ya, dua ini kita buat bukan hari ini ya, kita boleh delete dengan ini. Nah, kita hanya memiliki satu transaksi yang tadi kita buat pas pada waktu jam 12:03. Oke, kita tambahkan setidaknya 3 transaksi lagi, 2 buah transaksi lagi kita inputnya. Masukkan kode pelanggan seperti tadi. Bisa kita mau tambahkan 6, pilih Eric ya, MK005 dengan jumlah kasar 4. Kita tambah pesanan MK0004, tambah pesanan 3. Kita klik tambah pesanan, lalu MN007, coba pesanannya kita misalkan 7, tambah pesanan. Nah, ini adalah totalnya, jadi ini udah keluar nilainya. Kita misalkan udah selesai, kita klik selesai, totalnya menjadi 330.000. Kita klik bayar 350.000, kita klik oke, maka kembali 20.000 pop up nya ya. Kita klik oke, maka ini telah terrecord. Kita buat satu lagi, kita klik, kita pakai shortcut Ctrl N, lalu masukkan kode pelanggan lagi, misalkan 2 ASDI dengan MK009 mungkin, jumlah pesanan 6, lalu MK010, jumlah pesanannya 10 mungkin ya, lalu MK001 dengan jumlah pesanan 2 tambah, lalu MN008 kita misalkan 4 tambah, ya subtotalnya. Kita klik selesai seperti tadi, klik bayar, kita masukkan jumlah uangnya 210.000 misalnya, kita klik oke, maka kembali 2100 dan pop up nya ada lagi. Oke, ini adalah transaksi terakhir. Jadi kita sekarang memiliki 3 buah transaksi. Kita clear dulu ini dengan nomor antrian 4. Kita kembali ke tabel transaksi, kita refresh. Transaksi di sini sudah ada 3 buah ya, dimana ada kolom nomor faktur, bayar atau pembeli, tanggal, waktu, dan nilai. Nomor faktur ini formatnya adalah Luna, tanggal transaksi, dan nomor antriannya. Ini nomor antrian 1, 2, 3 dengan bayar Jepri, Eric, dan Asdi. Kita input dengan waktunya ini dan nilai transaksi ini. Oke, misalkan kita dalam satu hari hanya ada 3 transaksi ini, maka kita bisa
merekap total transaksi, tidak perlu melihat ke database lagi, kita hanya perlu hitung transaksi. Kita klik, maka total transaksi hari ini 872.300 rupiah. Ini sepertinya terdapat kesalahan ya, desimal ya. Oke, lalu jika kita ingin mengreset nilai tadi, kita bisa klik reset nilai transaksi harian ya. Kita klik, maka semuanya akan terreset kembali. Oke, lalu saya perlu jelaskan lagi, di sini juga ada waktu login untuk melihat kapan kita login ya, dan waktu berjalan dan juga tanggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batalkan pesanan. Kita bisa membatalkan pesanan di sini. Misalkan kita coba pilih, kita tambahkan pesanan MK003 dengan pesanan 10 misalnya. Nama 7 aja misalkan. Ini kita bisa batalkan. Misalnya ini kita terjadi kesalahan input padahal ini tidak ada, maka kita bisa klik batalkan pesanan, maka semuanya akan kembali menjadi sedia kala dengan nomor antrian yang sama. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu tentang demo aplikasi program Tokopedia Moon Aluna oleh saya Widi Chandra. Kita bisa sign out dan kita bisa exit. Dan kita bisa minimize ini. Oke, sekian dulu dari saya Widi Chandra. Semoga program aplikasi ini dapat menjadi mungkin menambah imajinasi Anda, tentu kalau Anda ingin membuat program berbasis POS yang baru dan dengan menggunakan database. Oke, sekian dulu. Terima kasih.